Halo guys, sobat-sobatku yang berbahagia dimanapun kalian berada, gimana nih kabarnya? Semoga sehat selalu ya guys. Berjumpa lagi bersama kami channel Modest Movie, channel yang khusus membahas alur film. Pada konten kali ini saya kembali dikerjain oleh editor kurang ajar saya yang memilih film berdasarkan gambar wanita seksi pada covernya. Tanpa dia sadari, hal itu sangat membagongkan karena harus membahas film dengan konsep time looping. Dan tentu saja hal itu kembali menguras daya kerja otak saya. Tapi kalau nggak diturutin, dia punya power untuk menghabiskan sabun mandi yang akan membuat saya kerepotan nantinya. Jadi ya sudahlah, dan seperti biasa tetap di DIY. Film akan menceritakan seorang mamah muda yang bernama Jess yang merupakan seorang single parent. Dia terlihat sangat khawatir dan memeluk anaknya begitu erat seperti sudah terjadi hal yang mengerikan. Entah masalah apa yang sudah menimpa Jess dan anaknya, namun yang pasti hal itu bukanlah disebabkan karena dia telat membayar tagihan Bank Emok. Dia pun terlihat sangat ketakutan menghadapi situasi itu, dan film pun baru saja dimulai. Setelah itu film kembali menceritakan Jess yang sudah berganti baju dan terlihat akan bersiap untuk pergi. Hal itu bisa dilihat dari sikapnya yang begitu riweuh dan tampak ambek-ambekan kepada sang anak. Akibat si anak yang terlalu santai dan terkesan tidak mau ikut dengan dirinya. Setelah itu pintu di rumah Jess berbunyi yang menandakan ada seseorang yang datang. Akan tetapi setelah dibuka ternyata tidak ada seorang pun di sana. Dan hal itu dianggap oleh Jess sebagai geruan orang iseng saja. Dirasa semuanya sudah siap, Jess pun segera berangkat dengan mobilnya dan membawa sebuah benda yang terlihat sangat berat. Di tempat itu pula Jess sempat bersitegang dengan sang anak akibat suatu hal yang entah saya pun bingung karena hal apa. Namun begitu, Jess dan anaknya tetap melanjutkan perjalanan dengan sebuah mobil tua yang mereka punya. Scene kemudian berpindah dengan memperlihatkan sekelompok orang yang terlihat akan bepergian. Ada Greg yang merupakan pemilik kapal. Kemudian ada Sally dan pasangannya yang bernama Downey. Ada pula Heather yang merupakan teman Sally. Dan ada Victor, kenek atau helper yang akan membantu Greg dalam acara perjalanan tersebut. Tak berselang lama datang Jess dengan muka yang lesu seperti muka para pemuda yang habis kalah main slot. Seketika Greg heran dengan keadaan Jess yang seperti sedang linglung. Namun begitu, dia tetap mempersilahkan Jess untuk naik ke kapal dan memperkenalkan dengan orang-orang yang ada di sana. What is it? Are you okay? Just tired. Okay, come meet the guy. Sailing. Perjalanan pun mereka mulai dengan kondisi cuaca yang sangat bagus dan cocok untuk acara healing-healing. Setelah itu kita akan dibuat bingung ketika Jess tiba-tiba berada di sebuah pantai seperti orang yang sedang terdampar. Akan tetapi semua itu hanyalah mimpi akibat Jess yang mungkin terlalu kecapean karena aktivitas yang telah dia lakukan. Dirasa semuanya akan baik-baik saja, hal tersebut ternyata bukanlah jaminan bahwa mereka akan menikmati perjalanan itu. Karena tanpa diduga, angin tiba-tiba menghilang di tempat mereka berlayar. Setelah itu terjadi anomali cuaca ekstrim di mana petir tiba-tiba menyambar. Dan sepertinya akan terjadi badai yang begitu besar di tempat tersebut. Winds dropped out on us. Yo, what the fuck? Okay, I'm fucking freaked now. What the fuck? Segera Greg meminta bantuan melalui saluran radio yang ada di sana. Namun yang aneh, respon dari orang yang menerima panggilan itu justru mengatakan bahwa mereka membutuhkan pertolongan karena semua orang akan dibantai. Entah siapa yang menerima siaran radio mereka. Namun yang jelas hal tersebut semakin membuat Greg dan semua orang yang ada di sana menjadi heran. Triangle to Coast Guard, over. Stress caller, we hear you. What are your coordinates? Over. Punya pilihan lain, mereka pun harus benar-benar bersiap untuk menghadapi badai yang terlihat begitu sangat besar. Dan jelas hal tersebut membuat semua orang yang ada di sana menjadi panik bukan kepalang. Greg dan Victor mencoba mengendalikan kapal dari serangan badai yang menerjang mereka. Akan tetapi hantaman badai yang begitu besar membuat kapal yang mereka tumpangi menjadi terbalik. Dan apesnya salah seorang di antara mereka harus menghilang tersapu badai yang ada di sana. Singkat cerita, mereka pun akhirnya terombang-ambing di lautan.
Tanpa diduga, ada sebuah kapal yang datang melintasi tempat itu. Di atas kapal, Pik melihat bahwa ada seseorang di sana. Itu artinya mereka bisa meminta bantuan. Dan pastinya hal itu membuat mereka senang, kemudian segera naik menuju dek kapal itu. Tanpa mereka sadari bahwa bahaya yang amat mengerikan akan menunggu mereka di sana. There, over there. I can see someone. There. Yeah, I see us. Keadaan di dalam kapal sendiri amatlah sepi untuk ukuran kapal pesiar yang begitu besar. Di sana kita melihat Jess seperti kebingungan dan seakan-akan tidak percaya. Entah apa yang dipikirkan Jess saat itu. Namun begitu mereka pun memutuskan untuk masuk lebih dalam ke kapal tersebut. Hello? Now let's go to the bridge. Yeah. We'll get the captain to put a call. Setelah masuk ke dalam kapal pun mereka benar-benar dibuat kebingungan karena di sana mereka tidak menemukan satu penghuni pun di kapal itu. Dan lagi-lagi kita dibuat penasaran dengan apa yang Jess rasakan saat itu. Karena di sana dia dengan lantang mengatakan bahwa dia seperti mengenal tempat yang mereka lalui saat ini. Hal-hal aneh semakin dirasakan oleh Jess manakala dia melihat seseorang yang ada di sana. Dan yang lebih aneh lagi, Jess menemukan sebuah kunci yang dipastikan bahwa kunci itu adalah kunci miliknya. Yang padahal kunci itu sendiri tidak memiliki duplikat lain. Sehingga hal itu membuat Jess berpikir tentang apa yang sebenarnya telah terjadi. These are mine. What are you talking about? They're mine. Bullshit. These are my keys. This is my house key. This is my car key. Lebih dari itu, Jess kembali melihat seseorang yang diduga memperhatikan mereka. Dengan bergegas, Pik segera mengejar orang itu untuk mengetahui siapa dia sebenarnya. Fuck. Wait. Di tengah keanehan, Jess terus mengatakan berulang kali kalau dia mengenal tempat itu. Akan tetapi, dia tidak mengingat dengan pasti apa yang sebenarnya telah terjadi. Greg yang mendengar hal itu hanya menganggap bahwa Jess sedang kecapean. Kemudian mereka masuk ke sebuah kamar dan terdapat tulisan yang sepertinya menyuruh mereka untuk berkumpul. Entah apa maksud dan tujuan tulisan itu. Namun yang jelas si pembuat tulisan dan maksud tujuannya baru akan terungkap di ending film nanti. Sementara itu di tempat yang berbeda, Sally dan kekasihnya melihat tetesan darah yang tertumpah begitu banyak di lantai kapal. Dan tentu saja hal itu semakin membuat keanehan yang terjadi di tempat itu. Setelah itu mereka pun mulai masuk ke teater sesuai instruksi yang mereka terima. Di sisi lain, Jess yang kehilangan teman-temannya mulai mencari mereka ke setiap sudut kapal. Di suatu tempat Jess dibuat shock manakala melihat semua makanan yang ada di sana menjadi busuk. Yang padahal ketika mereka datang makanan itu tampak segar seperti makanan layak pada umumnya. Setelah itu Jess kembali dibuat terkejut ketika di sana datang Pik dengan kondisi yang mengenaskan. Namun yang tak kalah mengejutkan, Jess harus mendapat serangan dari Pik karena yang telah membuat Pik terluka adalah Jess. Hal tersebut semakin membuat Jess tak menyangka hingga akhirnya dengan keadaan terpaksa Jess harus bertarung dengan Pik yang sedang terluka. Setelah pertarungan itu Jess tiba-tiba mendengar suara tembakan yang berada di tempat lain. Setelah didatangi, alangkah terkejutnya Jess melihat Greg yang tertembak di bagian dadanya. Namun yang aneh, Sally justru mengatakan bahwa yang telah melakukan semua ini adalah dirinya. Dan jelas hal itu ditentang oleh Jess dan harus menerima kenyataan bahwa Greg mati di tempat itu. Ketika mereka sedang bersih tegang, tiba-tiba God, you're fucking schizo. seseorang menembaki mereka dengan senapan shotgun. Dan hal itu harus memakan korban dengan matinya Downey karena mendapatkan tembakan di bagian vital. Sementara itu Jess dan Sally segera kabur untuk menyelamatkan diri mereka. Dalam keadaan panik Jess terus kabur menuju keluar kapal. Di sana si pemburu terus menembaki Jess dengan senapan yang dia bawa hingga menimbulkan keributan di tempat itu. Jess pun terus memberikan perlawanan hingga orang misterius itu terdesak. Namun yang membuat kita heran, si pemburu mengatakan bahwa Jess harus membunuh mereka semua untuk menghentikan ini.
Jess yang tak mau ambil pusing segera menghabisi orang itu hingga dia pun jatuh ke laut. Tapi kejutan sesungguhnya baru saja dimulai. Karena tanpa diduga Jess melihat kembali dirinya dan teman-temannya sedang berada di Skocie setelah badai. Dan orang yang Pig lihat di kapal itu tak lain dan tak bukan adalah diri Jess ketika dia sudah menghabisi orang misterius tersebut. Bisa dipastikan bahwa Jess mengalami pengulangan waktu atau bahasa kerennya time looping. Sehingga hal tersebut menimbulkan kebingungan tersendiri pada diri Jess yang seakan-akan dia tidak percaya dengan keadaan ini. Sementara itu, film kembali ke kejadian awal ketika mereka masuk ke kapal. Namun kali ini kita melihat perspektif itu dari diri Jess yang sudah menghabisi orang misterius itu. Setelah itu Jess membuntuti orang-orang yang ada di sana termasuk dirinya. Kejadian itu sama persis dengan apa yang dialami oleh diri Jess namun dilihat dari sudut pandang yang berbeda. Hal itu kembali membuat Jess panik hingga dia menjatuhkan kuncinya dan diambil oleh Jess yang lain. Yang intinya penjelasan tentang Jess yang menemukan kuncinya di awal film tadi bisa terjawab di scene kali ini. That's not it. Can we just keep on moving? Rock up a mountain and have it roll back down again. Jess pun terus membuntuti dirinya dan teman-temannya hingga sampai ke lobi seperti apa yang terjadi di awal film. Sehingga hal itu menjawab pertanyaan tentang Jess yang melihat orang lain di kapal itu. Jess pun memutuskan pergi keluar kapal karena dia kebingungan dengan apa yang telah terjadi. Di luar kapal Jess melihat mayat Downey yang sudah terapung di lautan. Namun yang aneh, siapa orang yang telah melakukan itu? Yang padahal Jess terakhir kali melihat Downey tertembak di dalam teater. Dengan kata lain ada orang lain selain Jess, dirinya yang lain dan teman-temannya yang ada di sana. Di tengah kebingungan itu Jess mendatangi Pig yang baru saja datang ke tempat itu dengan mengatakan bahwa Jess yang sedang bersama dirinya adalah orang lain dan bukan Jess yang asli. Mendengar hal itu, Pig jelas bebelangapan dan tidak tahu apa yang sedang Jess katakan saat itu. Mereka pun sempat bersih tegang hingga membuat leher Pig tertancap sesuatu. Sehingga hal itu kembali menjawab tentang keadaan Pig yang tiba-tiba terluka dan menyerang Jess di dalam lobi kapal. He's not dead now. Oh, what are you saying? No, I mean, he was dead. He's not. You're saying there's two of you now. Yes. I can't even believe I'm talking this shit. It means you're gonna die. Jess kemudian pergi ke suatu tempat untuk mengetahui apa yang sebenarnya telah terjadi. Di tempat itu dia melihat begitu banyak tulisan yang mengatakan bahwa dia harus membunuh mereka semua. Dan yang menarik, Jess mencoba menuliskan kata yang sama dengan apa yang tertulis di kertas. Dan hasilnya tulisan itu sama persis dengan apa yang telah ditulis saat itu. Itu artinya orang yang telah menulis itu sebelumnya bisa dipastikan adalah diri Jess sendiri. Tulisan tersebut senada dengan apa yang diucapkan oleh orang bertopeng yang telah Jess tenggelamkan. Sebelum tenggelam, orang itu terus mengatakan bahwa Jess harus membunuh mereka semua. Entah apa maksud dan tujuan dia mengatakan itu. Namun yang tak diduga, setelah itu Jess dibuat syok bukan kepalang ketika dia menemukan begitu banyak kalung berserakan di suatu tempat. Dan isi kalung itu adalah foto Jess dan anaknya. Dengan kata lain, kalung tersebut adalah kalung milik Jess itu sendiri dan kejadian yang telah dia alami ternyata telah terjadi berulang-ulang kali. Tak mau hal ini terus terjadi, Jess pun mencoba merubah keadaan dengan apa yang sudah dia lalui sebelumnya. Untuk itu dia pun mencoba mengambil senjata dan akan membunuh dirinya yang baru saja datang ke tempat itu. Di tengah perjalanan, dia bertemu dengan Pig yang sudah terluka dan akan mengakhiri semua ini. Setelah itu dia mendorongkan senjata ke arah dirinya pada alternatif lain. Akan tetapi hal itu urung dilakukan dan justru kembali mendengar tembakan yang sudah menewaskan Greg dan langsung pergi ke sana. Di sana Jess mulai menembaki orang misterius itu hingga terjadi kekacauan di tempat tersebut. You fucking That's taking my move! What's going on? Setelah itu Jess memberikan senapan kepada Downey dan Sally yang ada di sana. Kemudian dia mencoba mencari Victor yang sedang terluka. Akan tetapi Jess tak kunjung menemukan tubuh Victor dan hanya menemukan berkas darah yang kemungkinan besar Victor ada yang menenggelamkan.
Dan disinilah film dengan konsep time looping benar-benar membuat saya pusing. Karena tanpa diduga orang yang menembaki mereka adalah diri Jess itu sendiri. Dengan begitu, bisa disimpulkan bahwa Jess pada film kali ini ada 3 alternatif karakter yang masih hidup. Dan kesemuanya akan berhubungan dan mempunyai benang merah satu sama lainnya. Scene kemudian memperlihatkan Jess yang sudah menjadi seorang psikopat dan akan menghabisi mereka semua. Hal itu dibuktikan dengan Jess yang menggiring Sally dan Downey menuju suatu ruangan. Dan di sanalah Jess dengan buas menghabisi Downey dengan cara menusuknya berulang-ulang kali. Sementara itu nasib baik didapat Sally yang berhasil kabur dan ditemukan oleh Jess yang belum menjadi seorang pembunuh. Kemudian Sally meminta bantuan dengan mengaktifkan saluran radio yang ada di sana. Dan panggilan itu direspon oleh Greg ketika mereka belum berhadapan dengan badai besar. She's killing. Help me. Please help me. They're all dead. Semuanya mulai menemukan titik terang dan berhubungan satu sama lainnya. Setelah itu, film kembali memberikan kejutan dengan Jess yang menyaksikan begitu banyak mayat Sally yang tertumpuk di suatu tempat. Itu artinya sekuat apapun Jess merubah takdirnya, semua itu tidak ada gunanya. Karena dia dipastikan akan menjalani semua kejadian yang akan dia lalui. Lebih dari itu, Jess lagi-lagi dibuat tak percaya ketika dia melihat dengan mata kepalanya sendiri kejadian di awal film tadi. Namun begitu, Jess masih kekeh ingin merubah keadaan yang sudah menimpa dirinya. Jess yang mulai frustasi mencoba menghentikan kapal berharap semua ini berakhir untuk bisa pulang. Kemudian dia melihat dirinya yang lain sedang berbicara dengan Victor ketika belum mati. Dan saat itulah Jess mulai berpikir bahwa semua ini akan berakhir jika dia menghabisi mereka semua. Sehingga hal itulah yang mendasari Jess berubah pemikiran menjadi seorang psikopat. Rupanya pemikiran Jess bukanlah sekedar main-main saja. Dia pun mulai melakukan aksinya dengan membuang mayat Downey ke laut. Setelah itu dia menulis di sebuah kaca untuk mengerahkan kelompok yang baru datang ke sebuah teater untuk membunuh mereka semua. Setelah itu, sesuai alur Jess mengambil baju dan senjata yang akan digunakan untuk menghabisi mereka semua. Kemudian dia pun menghampiri Greg yang baru datang dan langsung menembaknya. Film pun kembali ke adegan pembunuhan di teater, namun kita melihat dari perspektif Jess yang telah menjadi seorang psikopat. Dan setelah itu dia pun bertarung dengan Jess yang lain dan harus kalah dengan tercebur ke laut. Setelah kejadian di kapal, film kembali menampilkan adegan di awal scene, di mana di sana kita melihat Jess yang terdampar di pantai dan mencoba untuk kembali pulang. Sesuai dengan apa yang telah terjadi, Jess selamat dan melihat dirinya yang sedang memarahi anaknya. Kemudian dia pun menekan bel rumah dan direspon oleh Jess yang lain seperti di awal film. Setelah itu, kita akan dibuat terpercaya ketika Jess dengan sangat brutal menghabisi dirinya yang lain di tempat itu di depan anaknya. Sang anak yang menyaksikan hal itu hanya pelongo-pelongo dengan apa yang telah Jess lakukan. Namun hal yang tidak terduga terjadi ketika dia terlibat tabrakan yang menewaskan anaknya. Kemudian dengan wajah lusuh Jess mendatangi Greg untuk pergi berlibur. Dan hal itu sekaligus mengakhiri film kali ini. Dan film pun berakhir sampai di sini. I feel like I do. Greg talks about you enough. You got nothing to apologize for. Yeah? This is Heather Sally's friend. You remember Victor? Jadi itulah guys alur cerita film Triangle ya. Sebenarnya sih alur filmnya mudah dipahami ya. Namun pas sutradara mencoba menampilkan film dengan perspektif yang berbeda. Sehingga membuat film ini benar-benar film yang simpel namun dikemas dengan sudut pandang yang lain. Jadi demikianlah penjelasan film kali ini ya guys. Semoga kalian terhibur. Dan semoga kalian tetap dalam keadaan sehat selalu ya.
Terima kasih, sampai ketemu di video selanjutnya dan tetap di DIY.